siang semuanya. Apa kabar hari ini? Happy nggak gimana? Skala bahagianya dari 1 sampai 10 berapa? 11. Oh, Tuhan sekali. Menurut kenapa apa yang bikin bahagia? Kayak gitu, kalian udah excited. Oh iya, kita sekarang lanjut sesi yang kemarin. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Doa selesai. Nah, masih ingat kan kemarin tema kita apa? Kekerasan seksual. Stop kekerasan seksual. Nah, kemarin kan kita udah mengenal pengertian kekerasan seksual. Yang mana ada yang masih ingat nggak kekerasan seksual itu apa? Ya, yang membuat tidak nyaman dan karena paksaan. Ingat? Nah, sekarang kita akan lanjut nih tentang apa aja sih kekerasan seksual itu. Kan ada bermacam-macam ya kekerasan seksual. Terus kita juga mulai mengenali situasi-situasi apa sih yang membuat kita menjadi korban kekerasan seksual seperti itu, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan pertolongan atau mungkin kita yang bisa menolong orang-orang yang terkena kekerasan seksual itu. Tapi sebelum itu, kakak mau bikin konten, kalian mau nggak? Kita main games. Nanti handphonenya taruh di situ. Ini ada yes dan no. Nah, nanti kakak bakal bacain pertanyaan gitu, sejenis pertanyaan. Kalau misalnya kalian jawab yes, berarti yes. Kalau no, no. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi menurut kalian terjawab benar apa salah? Nah, tapi ada beberapa yang salah. Nah, untuk yang salah mungkin kita bahas karena pertanyaan-pertanyaan itu sebagai pembuka pertemuan kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan di sesi 2 ini kita pendalaman tentang kekerasan seksual. Tadi udah aku jelasin juga kayak pengenalan faktor-faktornya, resiko, pelindung, serta bagaimana sih cara mencegah kekerasan seksual ini. Nah, yang pertama itu kita akan mengenal jenis-jenis kekerasan seksual. Yang kalian ketahui ada apa aja sih kekerasan seksual itu jenis-jenisnya? Fisik, terus mental, iya betul, mental, terus dari ucapan apa itu disebutnya? Kataan, verbal disebutnya. Terus lagi biasanya banyak banget nih sekarang di online di medsos, ada juga loh kekerasan di medsos ternyata. Nah, yang pertama tadi apa? Fisik. Contohnya fisik itu apa aja sih kekerasan seksual? Iya, pegang-pegang, toel-toel. Terus apa, Ian? Ian apa? Kekerasan seksual fisik. Iya, ayo apa lagi? Terus pemerkosaan, pegang-pegang tangan tanpa setuju kedua belah pihak. Misal Ian pegang tangan Keisha, tapi Keisha-nya nggak terima, itu disebut dengan kekerasan seksual karena Keisha-nya nggak suka, Keisha-nya nggak setuju gitu kan. Terus ada pemerkosaan, itu kan udah jelas banget ya kalau itu kekerasan seksual yang paling parah gitu, karena udah mencakup hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, apalagi bisa merusak diri si korban gitu kan, kayak misalnya masa depannya, terus bisa bikin hamil kayak gitu kan kalau misalnya nggak ada pencegahan. Terus ada juga pelecehan fisik tadi katanya kan, sentuhan, terus pemaksaan yang kayak gitu, kayak misalnya narik-narik tangan atau megang-megang area-area tertentu yang sensitif. Nah, pencabulan. Contoh pencabulan itu kayak gimana? Yang tahu? Ayo.
Iya, nggak senonoh. Contohnya apa? Coba dulu. Tadi nggak senonoh benar, mengatakan atau melakukan yang nggak senonoh. Nah, yang nggak senonoh itu apa? Masih sama-sama kok, masih mirip-mirip. Area yang lebih sensitif dan gak boleh dipegang-pegang sama orang lain. Terus ada kejahatan lainnya yang berupa atau melibatkan tubuh gitu. Pokoknya kalau fisik tuh berarti dia secara langsung dan ke tubuh kita kayak gitu. Ingetin ya. Yang pertama tadi apa? Fisik, mental, terus verbal. Nah, yang selanjutnya itu ada verbal. Tadi ingetin yang pertama itu kekerasan berupa fisik ya. Sekarang verbal. Verbal itu tadi apa? Aku udah ngomong. Oh iya. Berarti verbal itu kekerasan melalui omongan, ucapan. Contohnya apa aja, ada yang tahu? Bercanda yang nggak seharusnya menggunakan kata-kata kayak gitu. Terus pokoknya verbal itu melalui kata-kata yang merendahkan. Kan suka ada ya kayak orang-orang yang ngomong asal gitu, kayak ih jelek banget gitu, ih kamu badannya besar banget, atau ih kamu badannya kecil banget. Itu bukan sekedar bully, tapi kalau udah menyangkut ke fisik seseorang, berarti itu udah masuk ke kekerasan seksual, ya kekerasan verbal. Nah terus kayak contohnya memanggil orang atau memberikan komentar yang nggak pantas, kayak tadi badannya, kalau badan kamu besar deh, badan kamu gini deh gitu kan. Terus manggil-manggil nama orang pakai nama-nama yang gak senonoh misalnya kayak gitu. Zaman sekarang kan suka ada kan yang manggil-manggil orang pakai bahasa anu pokoknya ada. Itu tuh sama aja dengan kekerasan verbal. Berarti kalau tadi fisik itu kekerasan yang nyentuh badan ya secara langsung. Kalau verbal secara perkataan kayak menghina, mencemooh, memberikan komentar negatif dan lain-lain. Terus ada lagi yang selanjutnya itu kekerasan non verbal. Jadi ada fisik, verbal, non verbal. Nah non verbal ini melibatkan tindakan yang nggak melibatkan kata-kata. Kalau verbal itu pakai kata-kata, kalau non berarti tidak. Nah, kayak contohnya, tapi dia itu tetap menggunakan badan tapi nggak langsung nyentuh gitu. Ya, gerak-gerik doang. Kayak kalau fisik kan langsung nyentuh, kayak misalnya megang tangan, megang apa gitu. Verbal menggunakan kata-kata, kalau ini nggak menyentuh tapi menggunakan tubuh pelaku. Kayak contohnya, iya main mata. Suka ada kan orang yang kayak ngeliatnya tuh kayak beda gitu. Kalau kita kan ngeliat satu sama lain kayak ya udah ngeliat gitu kan, kayak misalnya aku ngeliat Ilham, ya udah biasa aja gitu kan. Tapi ini tuh tatapannya tuh beda, kayak kalian bisa ngebedain lah ya orang yang tatapannya beda atau sedikit punya nafsu lebih sama orang yang biasa aja. Terus ada juga orang yang ngeliatin area-area sensitif gitu, lawan jenis, mau cewek mau cowok, kan kita sama-sama punya area tertentu kan. Nah itu tuh diliatin, itu disebut dengan kekerasan seksual non verbal. Terus ada lagi menunjukkan gambar atau video yang tidak senonoh. Ada yang pernah kena kasus kayak gini, ada nggak? Ya gimana, boleh cerita? Instagram gimana? Oh ini ada pelaku juga di sini. Kenapa? Alat sensitif. Oh iya, jadi kamu tapi nggak kenal sebelumnya. Jadi kalau kamu ACC gitu. Enggak, aku follow BCR itu tiba-tiba ngirim foto sama aku dibuka, tapi pas dibuka katanya akun kamu kayak gitu. Aku baru tahu kayak gitu kan. Iya. Berarti emang karena nggak dibuka. Soalnya kan kalau dibuka nggak bisa mereka ya. Bisa kan? Iya. Soalnya aku juga pernah, tapi nggak pernah seksual ya. Cuma temen aku ada yang gitu di dalam. Kalau Kesha kenapa? Nah, itu karena saling apa namanya kayak
tapi kayaknya tiba-tiba dikirim gitu aja gitu. Emang maksudnya ada di grup, aku juga tahu kan, tapi kayak nggak aku unduh. Jadi emang karena aku mungkin kayak WA sekarang unduh sendiri gitu ya, karena kita nyalain data yang sempat masuk ke grup gitu. Jadi kayak kalau unduh sendiri ya aku nggak nyadar ya ada di galeri. Kalau yang cowok ada Ada ya kenapa Ham? Dia ngirim stiker Ayo kekerasan seksual. oleh wanita Iya kayak kita menyebarkan konten kekerasan seksual tanpa persetujuan. Itu berarti kekerasan seksual karena ada yang terpaksa menerima itu atau ada yang bersukarela. Nah perasaan Keisha sama Elisa, ya Elisa gimana? Coba pas waktu pertama ngeliat hal kayak gitu, kayak kamu gimana? Suka sakit gigi ya biasanya. Kayaknya gimana? Aku sih kayak mungkin kaget, tapi kan karena mungkin di lingkungannya juga kayak berteman sama yang udah dewasa gitu, jadi kayak ya udah gitu aja. Sebenarnya emang benar-benar aku tuh kadang-kadang kayak udah kerja gitu sebelumnya sih belum kerja dari sekolah, cuma mungkin karena aku udah lulus sudah pernah kerja, jadi kayak ya kan Aku juga pernah dapet kekerasan seksual secara nonverbal kayak gitu. Jadi ceritanya waktu itu hari Minggu, masih ingat kan nggak? Berarti nggak kuliah ya, libur lagi main handphone biasa. Ada yang video call. Nah kayak aku angkat ya, iya salahnya aku tuh kayak aku angkat. Ternyata ada pelakunya cowok, dia tuh lagi nunjukin alat kelaminnya kayak gitu. Nah posisinya sama kayak kaget, shock, terus jijik, ngerasa terus mungkin karena aku belum pernah ngelihat hal yang kayak gitu atau nggak pernah sengaja nonton hal-hal konten-konten negatif yang berbau seksual kayak gitu, jadi kaget kan baru pertama kali ngelihat. Nah akhirnya itu tuh cukup mengganggu pelajaran dan konsentrasi kita juga loh teman-teman. Aku sampai kalau belajar di kampus dan mungkin agak menyinggung ke edukasi sex education gitu ya, edukasi seks itu tuh kayak panik, terus ke trigger, kayak bawahnya pengen nangis, gak tenang karena emang ternyata dampaknya separah itu. Iya, tapi Aida kok Aida tapi Melisha butuh ke guru BK juga kak, nyamperin guru BK juga kak, bisa selesai sendiri mereka ada masalahnya sendiri. kalau kebetulan Cerita ke orang terdekat sendiri aja di sini. Oh, aku kuat, udah kuat. Aku sampai waktu itu tuh butuh bantuan dari profesional lain ya, karena aku rasa itu udah mengganggu kehidupan sehari-hari aku gitu ya, kayak ngelakuin apapun kayak nggak tenang bawaannya. Kalian tau gak sih kayak punya masalah tapi kalian nggak tahu masalah ini apa, cuman ngeganjel di hati kalian gitu. Itu yang aku rasain, sampai nggak tenang, aku butuh waktu sendiri. Ternyata itu nggak mempan, terus aku kayak apapun aku lakuin gitu ya, hal-hal yang positif, dan ternyata itu nggak mempan. Akhirnya aku konseling ke dosen aku, dan tadi juga kan ada pertanyaan apakah korban perlu bantuan dari profesional ya nggak? Tadi bagian siapa yang dapat? mungkin mau klien ya tadi. Dian ya yang dapat. Oh Eki jawab yes, iya betul banget. Karena kalau misalnya itu udah cukup mengganggu sekali, apalagi misalnya kekerasan seksual yang secara langsung, kayak kekerasan seksual fisik, itu kan bisa mempengaruhi psikolog orang lain ya, mental orang lain. Kita nggak pernah tahu mental orang lain sekuat apa. Aida di sini, Aida pengeluh. Ingat sebak ya? Melisha di sini hebat banget karena dia maksudnya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, nyimpen sendiri gitu. Karena mental orang tuh beda-beda, ada yang mereka nggak kuat, ada yang kuat. Ya, mungkin aku juga masuk ke kayak yang nggak bisa gitu ya untuk handle masalah ini sendiri, sehingga aku butuh profesional. Nah karena memang itu bisa mengganggu kegiatan sehari-hari sehingga memerlukan bantuan profesional orang lain. Bisa kalian cerita ke psikolog terus atau konselor, bahkan atau kalau misalnya kalian gak butuh amat sama profesional yang bener-bener profesional, bisa cerita ke orang terdekat kalian kayak teman. Tapi AI gak punya hati tapi emang enak kan, kayak ke orang tua misalnya, nggak apa-apa kalau misalnya kalian terbuka sama orang tua itu bagus. Terus yang penting ada akunya.
ya kayak nonverbal. Kan sekarang banyak juga ya kasus-kasus orang bunuh diri. Kalian pernah nggak baca-baca di internet atau di Instagram suka lewat yang iya karena kekerasan seksual gitu kan? Ya, jangan dong. Kalian jangan sampai dong, nah jangan sampai amit-amit. Di Cina juga. Di Cina ada, iya banyak banget dong. Kamu tahu dari Medsos, Twitter. gimana ceritanya? Gimana ya? Iya, catfight itu. Yang ramai catfight. Ada yang kasus itu juga kayak itu ya, kenal relationship juga. Kayak gitu kayak. Tapi sih nggak terlalu tahu, cuma kayaknya situ bunuh diri gara-gara nggak dikasih juga. Iya, banyak banget pengaruhnya kan. Jadi anak kecil yang Juhut itu Iya, yang di Juhut bener banget. Barusan yang SMK ya? iya yang SMK 2 ya. Iya. SMK 2. Tahu nggak kasusnya? Tahu. Yang di Juhut. Ah, suka tahu. Oh, Tapi kan ada nyebar di apa di Instagram, di Eksis. Pandeglang ya. Aku nggak ngikutin. Iya dia punya pacar. Tadi kan ada juga pertanyaan ya, yang apakah kekerasan seksual bisa terjadi karena adanya hubungan satu sama lain. Nah bener banget, kayak mereka pacaran yang kasus di Juhu tuh. Terus mereka mungkin melakukan kekerasan seksual. Ya mungkin awalnya sama-sama suka karena cewek namanya pacaran gitu kan. Akhirnya si cowoknya nggak tanggung jawab dan itu kan mempengaruhi mental si cewek ya, dan si cewek itu bunuh diri. Pokoknya kekerasan seksual ini benar-benar bahaya banget. Jadi untuk kita sebisa mungkin menjaga diri ataupun jangan sampai jadi pelakunya gitu. Karena jauh-jauh di Selatan kan nggak ada. Iya yang kemarin diceritain. Bukan. Beda lagi. Ada ini udah keluar biasa. Apa? Jadi itu dia kayak katanya perempuan kayak foto yang terus jadinya kan jadi malu dia keluar biasa. Siapa? Iya biasanya gitu kan karena malu. yang keluar Karena malu, karena tertekan, karena ada tuntutan sosial gitu kan. Pasti kalau orang yang udah kena kekerasan seksual kayak di lingkungan sosialnya gak mau nemenin dia kan, kayak ngerasa jijik atau gimana gitu, padahal dia tuh sebagai korban. Terus jadi malu, dianya juga malu walaupun sebagai korban gitu. Itu tuh beneran banyak banget pengaruhnya kemana-mana. Terus yang selanjutnya yaitu menunjukkan gestur atau ekspresi yang menyinggung. Kayak contohnya senyuman-senyuman yang agak mencurigakan gitu. Itu senyuman mengerikan kalau itu. Mencurigakan. Ini Ya, senyumannya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Coba Ham, gimana bisa nggak? Bisa nggak senyuman yang mencurigakan? ih so Itu mengerikan. kebanyakan tuh yang alis. Iya, yang kayak main alis terus senyumnya kayak Iya. itu lah. Kalau kalian juga mungkin tahu ya di film-film juga banyak yang memperagakan senyuman-senyuman gitu. Betul. Nah itu termasuk ke kekerasan non verbal. Udah berapa kita bahas kekerasannya? Banget teman. Berapa? 3. Pertama Fisik. 2 verbal. Verbal. Nah selanjutnya yaitu kekerasan secara psikologis. Ada lagi nih yang keempat nih, secara psikologis. Tahu kan psikologis itu apa? Mental, bener, mental, pikiran, batin, masuk ke psikologis, jiwa. Nah, kayak contohnya menghina atau merendahkan orang lain. Nggak bisa bikin emosi. Gimana? Coba kasih contoh Eki. Jadi tiba-tiba orang Batak. Lu pertama. Jadi kita udah biasa gitu loh, jadi kayak nggak ada yang sendiri. Jadi nggak terpaksa. Terpaksa, berarti have-fun aja. Kalau itu benar-benar yang jatuhnya ngebully juga. Coba ada yang bisa kasih contoh nggak kayak menghina dan merendahkan orang lain? Apa ya? Apa? Gimana Ham? Gimana Ham? Apa ya? Puisi saya. Iya, woi hitam gitu kan. Kayak itu kan sama bikin sakit hati orang lain ya. Walaupun kesannya bercanda, dia tetap sakit hati gitu kan. Kalian juga nggak enak dong kalau dihina fisik. Terus kayak kamu tuh bodoh, nggak bisa apa-apa, udahlah jangan diajakin kelompok. Itu kan menyakiti hati orang lain ya. Nah, itu karena kita nggak tahu kadang kayak si
situ kenapa nggak bisa kayak datang pas acara gitu. Iya. itu banyak tahu yang kayak gitu Mereka mungkin ada yang kesimpan apa udah ada yang balas. Kalau misalnya kita belak-belakan ngomong itu kan menyakiti hati dia gitu kan, yang kita nggak diajak, itu sama aja kekerasan seksual karena ada ketidaksukarelaan di antara mereka gitu. Terus yang selanjutnya memanipulasi. Tahu nggak manipulasi? hipnotis Apa? hipnotis Bukan. Hipnotis. Manipulasi beda. Hipnotis. Udah tahu manipulasi? Beda lagi nih kalau manipulasi. Kayak kalau orang tuh biasanya disebut gitu, si itu tuh manipulatif. Oh kayak berbuka dua Itu munafik. Nah, kalau manipulasi ini, jadi dia tuh memutar balik fakta sehingga orang lain yang salah. Main victim. Kayak misalnya ibu bikin kesalahan, tapi diputar balik fakta kayak jadi nanti yang disalahin Sisil misalnya. Nah, itu disebut dengan manipulasi. Nah, itu juga ternyata kekerasan secara psikologis. Terus ada juga mengintimidasi atau mengancam. Ada nggak yang suka mengancam-ngancam? Contoh kasusnya, misalnya di kelas deh, kalian sehari-hari ada nggak? yang bulan selang sebelum kita selesai Itu bukan ngancam. Kalau ngancam tuh kayak mantap itu kalau ngancam tuh kayak awas ya lu kalau nggak mau beliin ini nggak usah jadi temen gue. Kalau misalnya nggak mau bawain tas gue, nanti nggak usah temenan sama gue. jadi kayak wajib sih Iya, kayak ngancam. Terus jangan bilang-bilang ya, kalau bilang-bilang saya laporin misalnya ke ini polisi. Nah, itu berarti mengancam kan, dan orang bisa kalau misalnya kasusnya benar-benar besar, itu bisa mempengaruhi psikologis orang kan kayak tertekan. Ya nggak sih, kalian disuruh-suruh sama orang, maksudnya diancam kayak gitu. jadi kalau misalnya kayak habis dipegang lah kayak apa pasti macam kayak Nah, iya, biasanya ini bersambung juga dari kekerasan fisik, misalnya dipegang-pegang, jangan bilang-bilang ya, atau kayak sebagai korban kita dibungkam gitu, nggak boleh ngomong. Nah, itu berarti dia udah melakukan dua kekerasan sekaligus. Pertama kekerasan secara fisik, yang kedua secara psikologi. Secara psikologi kan dia ngancem itu kan termasuk ke psikologi. Pokoknya kalau misalnya hal yang memang bisa mempengaruhi pikiran kita, terus tertekan gitu kan batin kita, terus pokoknya mempengaruhi jiwa kita, ya itu berarti dia mengganggu aktivitas karena pemikiran-pemikiran yang nggak enak gitu. Berarti itu secara psikologis. Udah ada berapa? Empat. Ya, apa tadi? fisik manipulatif Terus ada manipulatif termasuk ke psikologi. Ya, jadi baru ada empat. Coba Eki yang pertama apa Ki? Kekerasan secara apa? Yang toel-toel. Secara fisik. Yang kedua, secara apa ya? Verbal itu apa? Melalui Omongan. ya. Terus Ilham yang ketiga paham? Verbal, contohnya mendip ada contohnya Iya. iya, lihat. Terus Candy, yang keempat apa tadi barusan dibahas? Cara apa nih? Pikiran. Yang keempat apa? Secara apa? Psikologis. Kayak contohnya apa? Psikologis tuh yang mempengaruhi pikiran kita. Ya, mengancam, betul kata Eki. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, cyber seksual atau kekerasan seksual melalui platform
medsos, melalui online. Kita kan harus bijak ya menggunakan medsos karena banyak juga kekerasan seksual melalui dari kayak contohnya komentar-komentar yang negatif, komentar netizen yang berbau ke hal sensitif, kayak gitu, atau ngehujat orang lain. Itu kan berarti masuk ke kekerasan psikologis ya. Kalau ngehujat kan kita mental breakdown gitu kan. Nah, itu masuk ke kekerasan seksual juga secara media online atau media sosial. Nah, sekarang aku mau minta tolong, nanti kita reset dulu. Berarti ada berapa? Pertama, fisik. 2, 3, 4, 5, cyber atau secara online. Ya, itu secara online. Jadi ada 5, udah tahu kan sekarang kekerasan seksual apa aja? Berarti teman-teman bisa lebih hati-hati lagi ya memperlakukan temannya satu sama lain, oke? Nah, jam berapa? Nah, sekarang aku minta kalian satu orang menyebutkan hal apa aja sih yang membuat kekerasan seksual terjadi. Misalnya dari aku, kekerasan seksual bisa terjadi di tempat sepi atau terus ternyata bukan di tempat sepi aja loh, tapi di tempat ramai juga bisa. Pokoknya kayak faktor-faktor resiko apa aja sih kekerasan seksual itu bisa muncul, paham nggak? Mau mulai dari mana? Oke, dari Sisil. Jadi kayak kalau pakaian Karena pakaian terbuka, nah itu bisa memicu kekerasan seksual. Jadi pemicunya gitu. Lanjut. Ya, tahu? Misalnya karena apa? Sehingga bisa terjadi kekerasan seksual. Media sosial ya, kayak misalnya sekarang konten-konten yang kurang sopan. Terus yang selanjutnya? Ya, pelaku memiliki ketertarikan kepada korban, benar banget. Itu bisa menjadi faktor utama kekerasan seksual karena si pelaku udah ngincar korban, kan? Terus yang selanjutnya yang keempat, apa? sama orang lain. Obsesi, bisa jadi karena terobsesi. Hati ya, kan Hati? Lanjut. Oke, kalau tadi udah dijelasin apa sih yang menjadi faktor kekerasan seksual terjadi, berarti coba untuk yang cowoknya sekarang, apa yang perlu kita lakukan supaya kekerasan seksual tidak terjadi? Bisa? Nanti gimana caranya supaya, apa yang bisa Hendy lakukan supaya kekerasan seksual tidak terjadi? Tadi kan udah disebutin faktornya ya, berarti cara menanganinya gimana? Apa mau mulai dari Eki dulu? Gimana Ki? Apa yang harus Eki lakuin? Menjaga diri, menjaga pakaian, apa? Dari Eki dulu. Dari Eki, ayo Eki. Pakaian, ya bisa, karena kan bisa dari penglihatan ya. Ham, gimana Ham? Biar bela diri, ya. Kalau ada yang melakukan kekerasan seksual langsung kan, mau apa lu gitu kan? Terus langsung menjaga diri lagi, nyalain. Waspada, misalnya waspada apa? Waspada gitu terhadap hal-hal yang mungkin memicu kekerasan seksual terjadi. Eki, terakhir apa Ki?
tuh dibantu kasih tau Eki. Apa? Menjaga sikap. Menjaga sikap, betul. Nah jadi hal-hal itu tuh bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual, atau kita perlu edukasi tentang seksual, karena itu tuh bukan menyangkut hal yang jorok atau yang gak sopan ya, tapi sebagai pembelajaran bahwa ternyata efeknya itu buruk loh, ternyata efeknya gak baik untuk kehidupan sehari-hari loh, karena bisa mengganggu belajar, terus ketenangan kita, bahkan jam tidur bisa berubah, terganggu karena kekerasan seksual. Nah caranya itu gimana? Yang pertama, memperkuat rasa percaya diri. Jadi kayak kalau misalnya kita percaya diri, kita bisa dengan tegas menolak orang lain. Kayak misal ada orang yang ngedeketin, terus mulai aneh tuh, mulai freak perilakunya. Jadi kayak dengan tegas kita menolak, kayak maaf gak bisa gitu. Kita kayaknya perlu jaga jarak deh. Tuh. Terus kita juga harus mengenali tanda-tanda bahaya. Maksudnya kayak waspada kalau misalnya kayaknya orang ini agak sus deh atau agak mencurigakan deh. Jadi kayak udah, berarti mendingan kita menjauh daripada kita yang kena gitu. Kayak misalnya kalian mau join organisasi, dan di organisasi itu ada yang pelatihnya mungkin kelihatannya agak mencurigakan, kayak yang kasus-kasus yang diceritain kemarin, itu bisa kalian hindari, kayak oh mendingan aku cari organisasi yang lain karena waspada aja gitu kan. Terus menyiapkan rencana darurat. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah terlanjur ketemu nih sama pelaku, kalian coba lari mencari perlindungan diri, mau ke warga atau ke tempat ramai, dan tempat-tempat yang memang mungkin kalian bisa melindungi diri kalian. Nah, berarti udah paham kan? Sekarang udah kenal kekerasan seksual itu apa aja? Udah dari mana tadi udah paham. Terus gimana cara melindungi diri? Faktor apa saja yang bisa membuat kekerasan seksual terjadi? Kayak tadi pakaian terbuka bisa jadi, terus atau ada ketertarikan antara si pelaku itu kepada korban dan lain-lain. Nah, berarti sesi ini kita udah bisa selesai dong ya, karena kalian udah tahu kan? Ada berapa tadi? 5. Oke, siap ya untuk tidak melakukan hal itu? Siap menjadi agen perubahan? Oke, bisa. Ya, yes or no? Yes. Jadi, berarti kekerasan seksual, kesimpulannya kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Mau di tempat umum, mau di tempat sepi, apalagi tempat sepi ya, karena ngerasa nggak ada orang-orang. Bahkan sekarang di tempat umum banyak, kayak di sekolah, banyak kan ya korban-korban kekerasan seksual, apalagi gitu. Terus di tempat-tempat terminal misalnya, abang-abang truk tuh suka kiu-kiu, ini mau kemana? Nah kita tuh harus berani, kalau misalnya ada pelaku tuh harus berani, karena mereka kalau misalnya kita nantangin, mereka nggak berani. Sampai kita harus percaya diri. Oke, untuk menutup sesi kali ini aku punya games. Ya. Oh iya, mau dibacain, benar. Tapi kita games dulu nggak sih? Boleh? Bilang sakit berarti ini, kalau bilang sikut berarti ini, kalau sikat berarti ambil. Oke, mulai. 1, 2, 3. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Kalau udah di belakangnya, kalian boleh tulis apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah kekerasan. Oke, terima kasih semuanya. Sesi selanjutnya berarti kita di hari Selasa ya. Jam yang kemarin. Kemarinnya tuh dari pas gue sharing pelajaran. Ini pas habis istirahat. Bilang abis istirahat. Sebelum istirahat aja. Udah kayak kemarin. Jadi kalian selesai langsung istirahat kan? Iya, gitu aja. Berarti kita mau di sini lagi. Boleh? Nanti di sini lagi. Di BK pakai akses ya? Iya sih, pakai akses. Tapi
nggak diisi sama teman yang terlain ya. Iya. Iya, itu tuh kayak kita renang. Kiranya. Udah kan? Kalian mau pulang, hati-hati di jalan. Alhamdulillah ikut dong. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, alangkah baiknya kita sebelum pulang, mari kita berdoa dulu.